Ternyata jadi kru televisi itu punya budaya kerja yang berbeda sekali. Jadi nanti tahun 80 baru kami diangkat jadi pegawai negeri di bawah Departemen Penerangan. Salah satu kelebihan TVRI, calon karyawan sebelum bekerja itu di training dulu. CCU itu untuk program kayak kuis siapa dia, kuis berpacu dalam melodi, kemudian musik, Chandra Kirana. Kadang-kadang jadi kru juga kadang-kadang kebanyakan take tuh kita jadi sebel juga. Selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari, gue Exki. Hari ini gue sendirian. Dan langsung aja kita sambut tamu kita hari ini. Silakan Pak. Ya. Halo sahabat-sahabat Retroism Plus 62. Saya Noke Hanok Tahapari. Saya mantan kru. Kemudian jadi instruktur Widya Iswara, dan terakhir dosen. Sekarang penguji sertifikasi kompetensi bidang broadcasting. Sahabat kalian silakan menonton acara ini. Selamat datang Pak Noke. Terima kasih. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Kita ngobrol-ngobrol nih ya. Ya. Tadi sudah memperkenalkan diri sebagai dulu pernah bekerja di TVRI. Ya, betul. Oke. Nah, Pak Noke bisa ceritain nggak bisa sampai bekerja di TVRI awalnya gimana? Ya. Itu tahun berapa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya ini dulu kuliah di Surabaya. Kemudian tahun 75 TVRI mau buka studio penyiaran. Jadi dulu di TVRI itu cuma pemancar, siarannya dari Jakarta. Lalu dia mau buka, lalu dia buka kepada masyarakat, open recruit kru. Lalu kami daftar. Setelah kami daftar, kami tes tertulis dan lisan. Ya, alhamdulillah saya dinyatakan lulus. Lalu saya berpikir kerja di Surabaya, tahu-tahu belum ada studio. Kami dikirim ke Jakarta. Di Jakarta diseleksi lagi. Lalu untuk teknik dibagi 3. Ada teknik maintenance video dan audio, ada teknik transmisi atau pemancar, dan teknik operator. Operator itu dibagi atas kameramen, operator audio, operator lighting, dan operator switcher itu. Terus kami training, Mbak. Setelah training, kami mulai, kebetulan saya dapat jurusan video maintenance, itu 2 tahun, jadi cukup lama. Belajar elektronik, dan yang ngajar kami itu sebagian besar orang Jerman Barat, instruktur dari Jerman. Di TVRI 2 Ya. tahun Ya. sebelum akhirnya bekerja. Iya, lalu dinyatakan lulus, lalu semua dikembalikan ke Surabaya karena kami TVRI mau buka, karena TVRI buka stasiun penyiaran itu 1978. Jadi kami pada pulang. Saya dan beberapa teman ditempatkan di Jakarta. Lalu jadi kru. Ternyata jadi kru televisi itu punya budaya kerja yang berbeda sekali. Jadi kita tuh bekerja dalam tim. Gak boleh individu, bekerja dalam tim. Dan dipimpin kalau di studio itu oleh sutradara. Jadi kita harus standby peralatan. Sutradara. Di studio itu dia menggunakan multi kamera. Antara 3 sampai 5 kamera. Saat itu ya. Lalu kita standby, lalu kita harus tunggu perintah dari sutradara. Jadi masuk dalam kelompok, kita tuh tidak boleh egois, nggak boleh. Terus kita harus disiplin tepat waktu, disiplin bekerja. Lalu kita harus mengikuti SOP, Standard Operating Procedure. Di mana awalnya di studio itu setting dekorasi properti, kemudian lighting, baru kamera audio, baru general rehearsal dengan pengisi acara, baru recording. Oh ya pakai. Oh iya dong Mbak. Jadi lama. Tapi ini untuk acara-acara yang kayak musik, kuis, kayak gitu. Jadi ada general rehearsal di awal aja. Kalau udah oke baru take rekaman. Jadi nggak ada pakai take 2, take 3, nggak lagi. Karena di studio kan krunya banyak. Tapi itu kayak misalnya
kayak ngobrol mengenai ada rehearsal gitu. Iya. Itu berarti kan pre-production kan. Iya. Ya kan? Itu berapa lama sebelum akhirnya syuting? Jadi begini Mbak, tahapannya itu ada praproduksi, yaitu jadi sebelumnya tuh ada namanya production meeting dulu. Kru dikumpulkan, pengisi lalu dibilang nanti begini. Itu yang pimpin tuh produser dan sutradara. Setelah itu baru masuk ke produksi di studio. Nah itu mulai setting. Jadi kita itu harus disiplin mengikuti acara itu. Disiplin kemudian karena ini dalam kelompok kerja kita harus punya motivasi untuk bekerja. Dan dipimpin harus tunduk kepada sutradara. Jadi sutradara itu pimpinan tapi pimpinan untuk saat itu aja bukan struktural. Tapi pimpinan secara profesional. Setelah itu dan kerja produksi itu di TV itu kadang-kadang tidak mengenal waktu. Itu setiap hari Pak syuting? Iya, Setiap hari? iya. Itu karena mereka memanfaatkan studio Pusdiklat itu untuk syuting gitu. Jadi kadang-kadang pulangnya itu malam. Pulangnya malam jam 9 jam 10. Tapi kalau syutingnya itu udah kita siap pagi, pengisi acara datangnya siang. Aduh, jadi capek banget. Tapi kan harus disiplin. Soalnya kalau kita nggak, jadi sangat tergantung pengisi acara juga. Jadi itu. Jadi pertama kita tidak boleh egois, taat kepada aturan, terus mengikuti SOP, Standard Operating Procedure. Sama taat kepada pimpinan. Kalau pimpinan tidak produksi itu produser, tapi kalau saat produksi sutradara. Jadi kalau dia komando, kalau dia nggak komando, gitu. Jadi kadang-kadang udah capek tapi masih mulai lagi aduh kadang-kadang kita ya begitu. Itulah budaya kerja di televisi. Karena kita bukan profesi sendiri. Itu kan heterogen sekali profesi. Audio, lighting, switcher. Kita udah siap, tentunya audionya belum siap. Kita udah siap, light belum siap. Tapi lighting umumnya duluan. Tapi biasanya kalau dengan multicam seperti itu artinya Pak Noke dulu di bagian program dong ya? Iya. Program? Untuk program, untuk operasional peralatan, untuk produksi program yang non-jurnalistik. Oke. Program apa aja sih dulu Pak Noke? Ya, Kalau boleh. saya pernah jadi switcher, operator VTR dulu kan pakai tape kaset gitu. Itu operator CCU itu untuk program kayak kuis siapa dia, kuis berpacu dalam melodi, kemudian musik, Chandra Kirana, drama juga kayak gitu. Jadi itu tergantung. Jadi setiap acara tuh kuisnya, krunya ganti-ganti. Nah, kadang-kadang jadi pengarah. Setelah 5 tahun saya ditunjuk jadi pengarah teknik. Jadi saya harus membawahi mereka karena kalau mereka nggak masuk saya harus turun tangan karena nggak mungkin gara-gara dia acara tertunda, nggak boleh gitu. Jadi budaya kerjanya tuh harus mengikuti Mbak. Iya. Itu. Terus kalau program seperti kuis Iya. siapa berani Iya. itu recording atau live? Live on tape itu beda Live ya. on tape. Live on tape karena ada live on itu berarti siaran ke rumah. Tapi kalau live on tape itu langsung tapi direkam di tape. Jadi sifatnya tuh live on tape. Kalau recording itu kan single kamera, shot by shot, scene by scene. Kalau ini nggak, kadang-kadang satu scene, sequence. Jadi satu musik selesai, cut dulu, ganti lagi, cut lagi. Jadi kalau pengisi acaranya banyak ya kayak gitu. Tapi selalu penuh, maksudnya ketika Pak Noke bekerja di TVRI di bagian production ya, Iya. itu setiap hari ada syuting atau cuman nih dalam seminggu ada 3 kali syuting? Ya, kadang-kadang 1 minggu 3 kali. Karena itu sangat tergantung dari tim kreatif untuk mencari narasumber dan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk kuis. Kalau musik juga gitu. Jadi mereka seleksi juga. Jadi itu di praproduksi, tapi itu bukan tim kita, itu tim perencana. Jadi kita ini kan eksekusi. Jadi perencana yang menentukan pengisi acara, kontennya apa.
Baru kita eksekusi. Jadi saya ini di tim eksekusi program. Jadi tim kreatif bukan, saya nggak masuk di situ. Kalau dulu berarti Pak Noke masih muda banget dong. Umur tahun 75. Iya, iyalah masih muda. Jadi bisa pulang malam nggak, waktu itu nggak masalah. Oh iya. Nggak masalah. Tapi dulu sudah langsung diangkat menjadi pegawai atau gimana? Oh belum. Waktu di TVRI? Jadi mungkin teman-teman tahu juga bahwa TVRI itu sebelum tahun 1980 itu di bawah Yayasan Bung Karno. Oh, Jadi TVRI kan tahun 1962 pada saat Asian Games keempat di Jakarta. Nah, nanti tahun 80 baru kami diangkat jadi pegawai negeri di bawah Departemen Penerangan. Baru kami diambil alih oleh pemerintah. Dan saat itu kan pemerintah Orde Baru. Kayak gitu. Baru jadi PNS itu Mbak. Tapi itu calon dulu lah. Setahun atau 2 tahun kalau udah oke baru diangkat. Itu pun harus dapat kuota dari Departemen Penerangan. Jadi dulu awalnya tuh ya pegawai TVRI Yayasan Bung Karno. Itu. Tapi itu hanya sampai tahun 79. Lalu 80. Lalu bekerja sendiri, kita TVRI sendiri. Tapi tahun 89 kan swasta mulai muncul. RCTI 1989. SCTV dari Surabaya, SCTV, Surya Televisi itu Surabaya pindah 1991, lalu TPI. TPI yang sekarang jadi MNC 1991. Begitu mereka masuk, kemudian TV swasta lain masuk, lalu TVRI mulai kehilangan iklan. Kan dilarang. jangan diobrolin dulu Pak. Iya. Ini dulu deh. Iya. Ketika pertama kali Bapak kerja nih, kan biasanya kan kalau di TV itu biasanya learning by doing ya, langsung plek. Ini deh, tinggal ngikutin apa yang seperti tadi Pak Noke bilang, ikutin sutradara aja. Gitu. Tapi ini nggak sih merasa ada kayak takut salah, takut ini, takut itu, atau pertama kali misalnya megang switcher, megang kamera mungkin atau apa gitu, pernah nggak ngerasa kayak ada nervous ketika baru nih program baru? Ya, itu awalnya memang ada, cuma kami melihat bahwa dia itu kerja dalam kelompok, dan yang kedua kami dibilangnya harus disiplin waktu, disiplin bekerja. Misalnya saya udah standby tapi yang lain belum mulai. Jadi semua tuh harus siap dulu baru dengar komando. Nanti ayo studio standby, VTR standby, master control standby, CCU standby, switcher oke siap baru. Jadi kita harus, jadi saya tuh merasa budaya kerjanya tuh agak bagus juga sih ya. Dan kedua memang dituntut disiplin kemudian kita harus terampil mengoperasikan alat. Jadi makanya training itu kan dipakai untuk how to operate equipment. Jadi kalau kita udah praktek, udah kerja, harus bisa. Salah satu kelebihan TVRI, calon karyawan sebelum bekerja itu di training dulu. Itu kelebihan TVRI. Dan itu sampai sekarang. Oh iya, masih seperti itu Pak? Iya. Kadang-kadang mereka sudah kerja, tapi belum ikut training, kadang-kadang juga nggak boleh, harus ikut training di Jakarta. Kadang-kadang buka di daerah, lalu instruktur ke daerah. Jadi karena memang budaya kerjanya tuh berbeda sekali. Switcher, kameramen, itu lighting, audio, dia harus pasang mikrofon, itu bagaimana. Nah, ini bicara ke belakang dikit. Iya. Pak Noke sebelum bekerja di TVRI. Iya. Ini ngomongin pendidikan kru TVRI itu dulu tuh dari mana aja? Pak Noke dari mana dulu? Saya dari TVRI Surabaya. Bergabung dengan teman-teman di Jakarta juga rekrut dari TVRI Jakarta. Kemudian jadi TVRI itu
TV yang di luar Jakarta ya, itu tahun 1965 itu dari Jogja, itu kirim. Tapi mereka kirim bukan pegawai baru, pegawai lama tapi belum pernah training. Tapi itu mahasiswa semua. Enggak. Waktu Kita dulu enggak. mahasiswa, enggak? Iya, tapi waktu itu kan syaratnya minimal SMA Oh, gitu. atau STM lah. Sekolah lanjutan atas itu minim salah. Itu jadi syaratnya itu. Karena di sana itu juga nanti kan kita belajar bahasa Inggris kan pengajarnya kan dari bahasa jadi training itu juga ada pelajaran bahasa Inggris karena orang Jerman itu. Orang Jerman tapi yang bisa bahasa Inggris tentunya ya. Jadi belajar itu jadi supaya kita paham. Jadi begitu kita kerja minimal 70% sudah paham. 70. Jadi nggak mungkin pengetahuan baru mereka nggak mau percaya karena kalau live gimana? Live kan nggak bisa cut kan begitu. Kalau recording masih bisa ya. Gitu. Jadi kita begitu lulus sudah bisa bekerja ya itu 70% lalu mulai lama-lama jadi bisa. Tapi kalau menjadi kru Ya. di TV program mungkin lebih ini ya, lebih dinamis ya daripada kru di bagian pemberitaan. Iya, bisa. Ya. Bener nggak Pak? Karena di pemberitaan tuh dia outdoor dan dia mencari berita. Setelah mencari berita gambar, dia kan harus cari narasumber juga untuk menjelaskan. Kan ada istilah tuh 5W1H. How peristiwa itu dia harus cari narasumber atau namanya tuh Vox Pop. Jadi narasumber tuh orang yang berbicara berdasarkan keahlian atau kompetensi. Tapi kalau Vox Pop masyarakat biasa yang waktu peristiwa terjadi dia ada di situ. Kalau bahasa Indonesia itu kayak saksi mata. Tapi kalau bahasa normal itu Vox Pop, suara rakyat, Vox Populi gitu. Jadi dia harus cari itu. Dan dia harus cari gambar yang banyak juga kalau nggak kreatif masa gambarnya itu kan kalau kita nonton kadang-kadang kan beritanya Pak suaranya panjang tapi gambarnya ulang itu. Karena kadang-kadang kameramen kurang kreatif mencari gambar. Ya, karena teorinya tuh mengatakan suara melengkapi gambar, bukan gambar melengkapi suara itu harus dipahami. Nah itu karena kadang-kadang kan nggak tahu ulang, gambar itu aja, tapi suara narasinya oleh narator panjang banget. Nah itu yang makanya kameramen cari gambar apa aja ini. Tapi kalau program berarti di studio. Studio aja. Hanya di studio. Studio berapa sih waktu? Studio 2 TVRI. Studio 2 TVRI itu sekarang sudah menjadi studio berita. Karena Pusdiklat TVRI sudah pindah ke Studio Alam. Studio Alam Depok? Betul. Oh ya? Ya, mulai tahun ini 2024. Jadi ada studio, ada ruang kelas, ada asrama. kan pelatihan kan dari daerah juga. Nah, studio itu pakai studio berita. Nah, nanti Mbak kalau mau lihat kapan-kapan bisa saya ajak kita nonton studio berita. Studio yang itu. Studio di TVRI besar-besar. Apalagi sekarang kan punya 4 saluran ya. Kalau di program itu di studio tadi studio berapa? Studio 2. Oke. Ini nggak sih ada kemungkinan untuk kadang-kadang syutingnya nggak di studio gitu kalau zaman waktu Pak Noka dulu. Syuting di luar tuh pernah nggak sih Pak? Ada tapi jarang, itu bukan itu kayak dokumenter, feature, berita itu. Tapi kalau di studio itu memang begini Mbak, program yang dibuat berdasarkan ide atau gagasan. Gitu. Tapi kalau yang di luar berdasarkan fakta peristiwa, berdasarkan realitas. Jadi kalau berdasarkan fakta peristiwa atau realitas, outdoor. Berarti pakai single kamera. Tapi kalau di dalam, itu program yang dibuat berdasarkan ide atau gagasan. Nah, itu diatur. Jadi diatur semua dekorasi, properti, kru. Dan kamera rata-rata 3 sampai 5 atau 6. Itu multi kamera. Lalu pakai video switcher. Tetap sutradara jadi komandan. Untuk memimpin. Dan kru harus standby. Nggak boleh ada
Jadi harus disiplin waktu, harus punya motivasi, bekerja berdasarkan SOP, Standard Operating Procedure. Kalau belum selesai ya tunggu biar udah capek juga. Kan kadang selesai kan malam. Pak Noko sendiri udah pernah ikut misalnya bikin features atau dokumenter? Dokumenter gitu, sudah. Oke. Ya, sudah. Itu bikin Apa aja tuh Pak? dokumenter mengenai kehidupan masyarakat di waktu itu ke Bandung. Iya, itu ke Bandung terus ke Jawa Tengah juga. Tapi kebanyakan tuh drama. Jadi pemain figuran direkrut dari Bandung yang pakai Samsat Rumpait itu. Oh, oke. Pemain utama dari Jakarta. Tapi itunya lokasi. Jadi kalau syuting tuh 2 minggu, 3 minggu. Oh, Iya. Pakai single kamera jadi lama, Mbak. Kadang-kadang kalau dia nggak hafal naskah, take 2. Nggak take 3. Kadang-kadang jadi kru juga kadang-kadang kebanyakan take 2 kita jadi sebel juga. Kalau single kamera Editor juga marah. Kamu itu lagi nggak kreatif banget. Itu jadi makanya harus ada general rehearsal dulu supaya latihan dulu. Udah oke baru take. Kayak gitu. Jadi kru itu harus disiplin dan sabar, Mbak. Kalau nggak sabar, ya kalau sutradara. Saya kan pernah tuh sampai mau berantem sama sutradara Dedi Setiadi, sutradara drama tuh. Oh, Dedi Setiadi. Iya, sutradara drama. Hampir tuh. Udah malam, udah capek, kru udah ini. Belum lagi dia lagi ngatur itu. Kadang-kadang pemain tuh gak hafal naskah. Jadi kadang-kadang gak sesuai. Cut lagi kan. Saya bilang ya udah dia general rehearsal kalau udah oke, mending baru cut. Jadi kalau belum latihan dulu, suruh latihan dulu. Karena memang beda Mbak, drama tuh memang dia naskahnya kan dihafal. Bukan spontan dari kita ya. Iya, tapi kalau drama kan kadang-kadang boleh modifikasi, tapi tetap dalam jalurnya kan. Tapi kalau di film kan drama kan ikut naskah. Karena kadang-kadang waktu syuting penulis naskah ikut syuting juga. Iyalah. Kan dibayar. Naskahnya dibayar loh. Tapi kan kalau program, kalau untuk kayak misalnya acara kuis Siapa Berani dan sebagainya ada penulis naskah juga. Iya. Itu tim internal. Tapi kalau drama enggak. Karena tidak semua punya talenta untuk menulis. Jadi kita bayar orang, bayar penulis naskah, beli naskahnya lalu suruh dia ikut syuting. Supaya nanti kalau kadang-kadang sutradara kalau kurang rasa ragu-ragu, tanya dia dulu. Karena sutradara ini kan menerjemahkan naskah dalam bentuk audiovisual. Gitu. Tapi Pak Noko, selama di TVRI, itu emang hanya di bagian hanya di operasional, bagian operasional Nggak pernah peralatan di bagian- produksi. Iya, nggak pernah di bagian misalnya bikin naskah Oh, atau nggak pernah. Itu ada bidangnya sendiri. Iya. Nggak tertarik ke situ dulu. Enggak, waktu tes awal dan ikut pelatihan kan khusus untuk teknik operasional peralatan studio. Oke. Dan belajar di Jepang dan di Jerman di Darmstadt itu kan belajar tentang kamera, video tape recorder, tentang video mixer. Jadi tentang how to operate peralatan. Kemudian how to maintenance peralatan. Kalau naskah itu orang bilang itu orang produksi Mbak. Iya. Jadi produksi itu ada penulis naskah, ada FD. Jadi Mbak ini orang produksi, floor director, lalu ada sutradara. Kalau produser tuh kalau di TVRI kan pejabat-pejabat struktural. Tapi di bawah yang ikut-ikut syuting itu produser pelaksana di lapangan. Tapi kalau komandan waktu syuting sutradara. Pak Noko udah bisa waktu itu sampai ke level sutradara. Oh enggak kan teknik. TD aja. Oke. Pengarah teknik. Jadi kalau teknik tuh paling tinggi tuh pengarah teknik. Kalau bahasa Inggris kan technical director. Jadi saya mengawasi kameramen, audio, lighting. Terus kalau mereka nggak ada saya ganti. Gitu. Jadi wajib ya. Terus saya memotivasi mereka supaya kadang-kadang kan udah capek juga Mbak. Lalu ya nggak bisa kita kan bekerja dalam tim. Nah itu jadi harus bikin supaya tim kerja ini sampai selesai sesuai jadwal.
Jadi kadang-kadang kita tuh nggak bisa kayak bilang syuting 2 jam 3 jam, nggak bisa kayak gitu. Diatur waktunya. Apalagi kita udah standby misalnya pagi ya. Pengisi acara datang siang. Dia datang kan dia harus make up dulu. Iya. Lalu mulai general rehearsal. Kadang syutingnya sore sampai malam. Jadi sabar Mbak. Jadi kru itu. Saya tertarik banget dengan pengalaman Bapak ini, terutama di dalam Bapak sebagai seorang eksekusi. Iya. Ya, Bapak kan ini eksekusi nggak hanya di bagian program, tapi juga yang di pemberitaan. Iya. Tapi lebih banyak mana Pak? Program atau Program di studio. Oh, program di studio Ya, ya? tadi saya bilang berapa? 65% di studio. Kalau sisanya itu kebanyakan, kalau umumnya film atau drama di TVRI, itu outdoor, kebanyakan outdoor. Oh, banyak outdoor. Iya, kebanyakan outdoor. Tapi pernah juga di pemberitaan di luar gitu sampai tunggu satu momen atau apa gitu. Oh enggak, kalau di news enggak. Tapi kalau dokumenter feature iya. Oh, dokumentasi. Ya, karena feature dokumenter dia itu kan tidak terikat waktu. Tapi kalau berita kan terikat waktu. Iya kan? Harus ditayangkan, karena kalau nggak ditayangkan berita basi. Tapi kalau dokumenter feature kan bisa kapan aja kan? Nah itu. Tapi kalau yang di dalam bagian program itu, Ya, pasti di studio kan? ya, Itu kan pasti harus ada kekompakan di dalam tim. iya betul. Nah, Budaya kerja. budaya kerja. Oke. Pasti kan juga masing-masing karakter orang Iya. punya karakter yang Iya. berbeda, ada yang begini, Iya. ada yang begitu. Ada nggak waktu itu pengalaman di mana kerja sama tim sempat longgar atau bagaimana, atau mungkin Bapak udah jadi writer? Gitu? Iya. Udah. Memang ada 1-2 tapi kadang-kadang Ada yang kalau menarik. masih bisa ditoleransi, kalau nggak harus ditegur. Karena kita sudah standby tahu-taunya switcher nggak datang, atau sudah standby audio nggak datang. Iya kan? Iya harus Nggak ini Mbak. datangnya itu karena ada. Enggak, kadang-kadang dia keluar di Oh. ini gitu. Jadi tugas tuh harus memantau kru standby tepat waktu. Jadi kita juga harus mendampingi sutradara untuk melihat. Dia harus standby. Kadang-kadang kita udah capek tapi acara belum selesai, apalagi cut lagi, ulang, ini lagi. Itu membosankan, tapi nggak bisa. Itu memang budaya kerja yang bekerja dalam kelompok secara kompak, disiplin pribadi. Terus SOP harus tahu standar operating prosedurnya untuk mengoperasikan alat maupun untuk bekerja. Itu. Dan harus punya motivasi. Kalau nggak punya motivasi diri ya nggak usah jadi kru. Tadi Bapak bilang ada melatih kesabaran Bapak juga ya. Iya. Itu biasanya satu episode bisa memakan durasi berapa lama ya? Kalau satu episode aja untuk yang drama atau terserah Bapak yang tulis gitu. Kadang-kadang Satu hari bisa. kalau drama lebih dari 1 hari. Oh, iya. Disesuaikan dengan naskah kan. Oke, kalau tulis atau yang itu. Kalau kuis umumnya 1 hari, satu episode, tapi ada kira-kira 3-5. Jadi sequence gitu. Jadi ada istilah gini kalau di sinematografi itu ada istilah shot, scene, dan sequence. Nah, kita break sequence pertama selesai. Break sequence kedua, sequence ketiga. Jadi sequence pertama, kalau bahasa Indonesia mungkin babak pertama, babak kedua. Kalau bahasa Indonesia ya, babak ketiga, babak keempat. Itu. Jadi tergantung dari pengisi acara. Tapi rata-rata kalau di studio 1 hari selesai. Tapi kalau outdoor nggak mungkin. Kecuali berita ya, berita kan cuma 1,5 sampai 2 menit. Nggak ada berita yang 3-4 menit. Iya. Iya, itu. Pak Nokel, Ya. setelah itu dengan jabatannya Pak Nokel di bagian program itu Iya. berapa lama? Di bagian program itu sebagai kru ya Mbak ya? Iya, sebagai kru itu berapa lama dulu? Berapa tahun? Sekira-kira sampai ada sekitar 15 sampai 20 tahun Mbak. Wih, Ya. itu Tapi karena begini, saya setelah jadi instruktur, kadang-kadang juga masih jadi kru merangkap. Karena instruktur kan ngajar diklat aja, tapi kalau kosong jadi kru.
sekitar 20 tahun, Mbak. Itu selama di TVRI Ya, itu ada kan udah nih Pak Noko udah menjalani pendidikan sebelum Ya. bekerja ya. ya. Selama bekerja di TVRI ada pendidikan lain nggak yang Pak Noko dapetin, misalnya Ya. disuruh belajar ke luar negeri Ya. dan sebagainya? Ada, Mbak. Jadi saya belajar tentang spesifik peralatan itu di tadi Bosch Fernseher di Jerman, kemudian lensa Fujinon di Omiya City untuk tentang lensa, di NHK itu tentang kamera sama cara memproduksi suatu program. Oke. Kalau di Berlin itu tentang color berwarna, karena waktu itu terjadi migrasi dari analog hitam putih ke warna. Tahun Itu berapa tuh kalau TVRI? TVRI 79. 79 Waktu itu udah ada SEA Games di Jakarta, mulai siaran pertama warna. Gitu. Tapi daerah kan masih peralatan masih hitam putih. Lalu kita belajar, mulai tahun 80 lah baru peralatannya udah berwarna semua. Oke. Kalau udah berwarna layarnya udah agak lumayan. Dulu kan cuma standar 4:3 hitam putih. Oke. Nah, ketika belajar di luar ya pendidikan kayak di Jerman di NHK, apa sih yang maksudnya TVRI itu sudah gini loh, kita ke luar negeri kan pasti melihat yang di luar negeri itu lebih bagus daripada Ya. ini. Itu gimana? Sama nggak? Dari segi peralatan, dari segi apapun deh, dengan apa yang Pak Noko lihat di Jerman sama di NHK itu sama nggak dengan apa yang ada di TVRI? Kalau saya amati beda-beda tipis saja, Mbak. Oke. Karena dulu orang-orang TVRI itu kan yang melatih mereka kan dari Jepang sama dari Jerman. Jerman. Jadi orang-orang TVRI pertama tuh kebanyakan orang-orang dari RRI. Karena RRI kan duluan. Iya, iya. Ya kan penyiar-penyiar itu kan dari RRI. Jadi mereka udah dilatih, jadi beda-beda tipis saja, Mbak. Cuma durasi kalau TVRI sekarang mungkin udah 24 jam ya. Kalau dulu kan cuma kalau tidak salah ya, sore jam 4:30 sampai jam 12. 12 ya. Iya. Nah sekarang kan enggak, udah 24 jam kayak gitu. Sebenarnya intinya tuh Mbak, ada cuma beda-beda tipis. Karena begini, program televisi itu kalau Mbak nonton dibagi dua kelompok. Program namanya jurnalistik atau program aktual dan non jurnalistik atau non aktual. Nah, yang jurnalistik lebih banyak memberikan informasi, gitu. Jadi dampak bagi penonton itu adalah kognitif. Tapi kalau yang non jurnalistik atau non itu lebih ke entertain, ya atau kuis itu kan nambah pengetahuan. Jadi dampaknya tuh edukasi dan entertain, gitu. Jadi kalau di luar negeri mereka bikin film kan bagus-bagus ya. Jadi itu kan hiburannya juga lumayan. Jadi mix. Tapi kalau saya amati di sini kan kebanyakan TV swasta ada yang dia lebih ke informasi aja. TV berita, iya kan Mbak? Ada entertain tapi sedikit. TVRI itu sudah gabung, mix. Bahkan nggak sombong sih, TVRI punya ada acara anak-anak. Oh iya, iya. Dan dapat hadiah dari itu. Dulu kan ada Apa acara buah hatiku sayang, itu kan bagus banget. Swasta kan kadang kan nggak pernah. Jadi itu TVRI udah bagus. Artinya kalau bahasa Inggris to inform, educate, entertain, persuade. Ada persuade itu iklan, ya iklan. Entertain lebih banyak musik, drama, olahraga itu juga entertain, olahraga. TVRI juga punya ada TVRI sport itu kayak gitu. Jadi kalau TVRI udah gabungan dan bagusnya TVRI itu setiap acara TV daerah kan acara-acara yang bagus tuh ditayangkan secara nasional. Jadi kita bisa lihat budaya orang-orang di Minang, di Aceh, di Papua. Di swasta kadang-kadang kan jarang. Kadang-kadang di swasta dia cuma berani bayar narasumber yang itu aja, ya kan ya. Pak Noko Orang itu narasumber TV nggak gitu. Karena itu kiat menarik orang supaya ikan banyak. TV nggak kayak gitu. Karena dia kalau TVRI kan lebih ke service oriented, orientasi pelayanan, bukan profit.
bukan orientasi untuk mendapatkan keuntungan, nggak ada gitu. Jadi memang betul namanya aja lembaga penyiaran publik. Makanya sekarang TVRI orang-orang luar sudah bisa masuk. Direktur TVRI ini kan bukan orang TVRI. Helmi Yahya juga bukan kan. Supaya ada kombinasi lah. Karena kalau orang TVRI sendiri kan nanti melihat dari kacamatanya dia. Tapi kalau ada orang luar jadi mix. Bagus sekarang TVRI itu udah bagus. Minum dulu Pak Noka. Ya. Silakan minum Ya. dulu. Sorry. Dan kru karena ada pusdiklat Mbak. Iya. Itu bagusnya sebelum bekerja di training. Dan training itu ada ujian juga. Saya kan dulu kan pengajar. Jadi kalau nggak bagus ya nggak lulus, nggak kompeten. Gitu. Jadi apalagi mereka dari daerah itu. Sudah kirim dari daerah, ditanggung, tinggal di asrama gratis, dapat uang saku juga. Kok belajarnya kalian gimana sih? Saya kadang-kadang suka omelin, ya bukan omelin, memotivasi mereka. Karena kita kan dulu gitu. Cuma dulu kan kita orang bule kan ya, jadi kita juga takut sama mereka. Jadi Pak Noke itu dulu selama di bagian operasional lah. Ya. Gitu. Nah kemudian kan sempat mengalami pendidikan di luar Iya, juga. iya. Setelah itu apa Pak? Jenjangnya Bapak Iya. setelah Saya kan Widya Iswara itu kan kalau instruktur kan internal TVRI. Widya Iswara itu jabatan sebagai katakanlah pengajar pada Pusdiklat. Itu negara dan dites di lembaga administrasi negara. Oke. Kayak gitu. Itu. Cuma kalau belajar luar negeri itu untuk nambah pengetahuan sehingga saya itu punya rasa percaya diri Mbak. Karena kalau kita kadang-kadang mereka tuh ngetes kita juga. Oh, gitu. Anak-anak kan ngajar karyawan bukan ngajar, ya kan. Jadi ada rasa percaya diri. Makanya saya kan kuliah Mbak. Delan lulus tahun 90, Setialang. Oh oke. Tahun 1985 kuliah. Lalu lulus 1989, wisuda 1990, S1. Ada percaya diri. Tahun 2000 Mbak saya dipromosikan jadi kepala seksi. Lalu 2025 kepala bidang. Kepala bidang itu eselon 3 Oh oke. sampai pensiun. Sampai pensiun. Tahun Ya. berapa Pak pensiun? 2012. Sekarang nih aku mau nanya. Ya. Ini lagi nih. Dulu TVRI Pak Noke masuk tuh TVRI masih hitam putih kan? Betul. Ketika masuk menjadi siaran berwarna waktu itu Ya, yang ya. 79, 80. Ya. Ya. Itu gimana sih Pak rasanya? Maksudnya melihat Oh ya senang lah Mbak. Kan kita punya TV harus alat-alat harus diganti. Nggak boleh pakai alat-alat lama kan. Mixer ganti, video monitor ganti. Gitu. Tapi waktu itu masih tetap pakai kaset, tape. iya. Digital ini kan baru yang abad 21 ini kan. Kalau peralatannya kan pasti sama ya. Tapi hitam ganti ya. ini aja. Ya kan? prinsipnya sama tapi ya beda. Jadi kamera harus ganti Mbak. Berapa kamera tuh diganti. Ya banyak harus banyak. Cuma ya di TVRI itu kan waktu itu ya Indonesia kan developing country. Jadi banyak ada bantuan. Kayak saya belajar di Jepang tuh kan dari Colombo Plan yang membiayai. Terus di Jerman tuh CDG itu apa Karel Dutch apa gitulah. Dia yang membiayai. Nah, itu developing country. Lalu setelah itu kan Indonesia sekarang udah bukan developing country, udah naik, maju ke atas, sudah negara maju lah. Itu jadi sudah mampu lah. Dan TVRI kan udah ada punya iklan. Jadi tiap tahun tuh ada anggaran untuk perawatan dan pengadaan. Karena TVRI buka cabang di seluruh ibu kota provinsi. Sudah ada. Jadi seluruh ibu kota provinsi ada namanya TVRI daerah. Kalau di Jakarta TVRI pusat. Sama ini TVRI daerah Jakarta dan Banten. Oh, Itu. oke. Ya. Itu tapi ini Kalau lokal dia cuma lokal, tapi nanti jam-jam 7 tertentu dia gabung dengan pusat. pusat. Ya gitu. Dulu waktu Pak Noke di situ di TVRI sempat nggak
Misalnya kan TVRI dulu kan ada TVRI Jogja, Iya. mungkin ada TVRI Bandung, Bandung, Medan. Medan, Iya. sebagainya. Pernah ada apa dirotasi ke sana gitu. Maksudnya dari pusat ditaruh dulu di misalnya di Bandung. Enggak, biasanya orang daerah yang karirnya bagus dipromosikan ke pusat. Oh gitu. Bukan orang Kecil- pusat yang enggak, kesana. kalau orang pusat ke daerah, tapi dia nggak jadi kru, dia naik level. Gitu. Contoh aja, contoh. Tapi ya bukan sombong ya. Saya menjelang pensiun itu ditawarin jadi kepala stasiun di TVRI Kupang. Oh iya. Cuma saya pikir, saya kan udah ngajar di BINUS, UI, Stikom. Lalu saya di TVRI Kupang tuh waktu itu dia kan levelnya C bukan A ya. Tahun berapa? Menjelang pensiun 2018, 2017. Terus saya pikir-pikir, aduh 4 tahun lagi. Gak menarik Pak. Enggak, bukan 4 tahun lagi pensiun. Kalau pensiun dosen kan mahasiswa banyak ganti saya kan, lalu pulang nganggur di rumah. Iya kan? Iya. Nganggur di rumah. Kan lumayan kan. BINUS, Tapi sebenarnya kalau misalnya waktu itu belum menjelang pensiun, mau. kalau ditawarin mau. Mau. Ini tawarinnya udah menjelang pensiun. Tapi kalau di sana tuh apa sih kalau misalnya ke stasiun TVRI di Kupang itu apa yang mesti dikerjakan di situ? Di sana seperti- umumnya berita, budaya-budaya lokal diangkat. Oh, Budaya-budaya lokal tuh macam-macam, ada kesenian, tari-tarian, kemudian keindahan alam. Ya, kalau keindahan alam itu dokumenter. Kalau budaya-budaya lokal kadang-kadang bikin acara-acara musik tari-tarian, musik-musik daerah kayak gitu. Tapi yang jelas berita tuh wajib dulu karena itu memberikan informasi dan edukasi. Informasi dan edukasi. Tapi kalau budaya-budaya di Amdan itu kan berarti lengkap. Informasi, edukasi dan entertain kayak gitu. Jadi makanya dia kalau begitu entertain atau apa bisa siaran dia gabung dengan Jakarta karena di daerah nggak ada kan, dia siaran biasanya baru tuh 1 hari 4 jam dulu, nanti kalau udah mulai lama-lama 6, lama-lama 8 jam kayak gitu. oke. Gitu. Dia nggak bisa ke Jakarta karena SDM-nya kan terbatas juga. Kalau Jakarta SDM-nya Kecil banget ya Pak. Kalau di stasiun TVRI daerah tuh kecil banget. kecil sih tapi nggak terlalu ini. Dia itu udah level-level yang kayak di Pulau Jawa ini kan udah bagus semua. Bandung itu siarannya mungkin sudah 12 jam barangkali atau lebih. Jogja, Semarang dan Surabaya. Yang paling lama tuh kan Jogja, Medan, Palembang, Makassar. Kalau yang di Papua tuh kan baru, Kalimantan juga baru, gitu. Jadi kalau baru itu umumnya tuh informasi duluan dulu, Oke. berita-berita lokal. Setelah itu baru entertain dan hiburan. Nah, cuma bagusnya TVRI itu gini, kalau acara-acara lokal yang bagus itu ditayangkan secara nasional. Jadi kita tuh jadi, jadi kita tuh jadi tahu. Kita pernah lihat acara budaya Minang, acara budaya Papua, acara budaya Kalimantan. Di swasta mana ada, jarang kan. Iya. Ada tapi mungkin 1-2 gitu. Makanya ada memang menurut saya TVRI itu sudah menyatu dan karena dia tidak untuk profit oriented, dia ke service oriented, pelayanan masyarakat. Jadi budaya-budaya itu bisa diangkat, budaya lokal. Sampai sekarang Pak. Masih ada. Iya. Ada yang mau nanya Pak? Ya, silakan. Oke, saya buka dengan begini, Pak Noce. Ya, Pak Noce sebagai orang teknis ya, dalam suatu karya, dalam suatu program TV, ya. biasanya bagian yang paling dilupakan. Yang tersisa kan hanya pengisi acara, pemasan akhirnya. Betul, kan, Pak? betul. Nah, bagaimana perasaan Bapak? Benar nggak pendapat Ya. seperti itu? Ya, memang, tapi itu kan kita budaya kerja itu kan harus masuk dalam kelompok dan harus disiplin. Jadi kita kadang-kadang memang di belakang layar sih ya, kurang di ini. Kurang ditonjolin. Iya. Tapi Bukan kurang ditonjolin, bukan ya. Maksudnya terlupakan, setelah itu selesai terlupakan kan Pak? Iya. Betul kan Pak? iya, tapi ya itu memang
ya dampak dari jabatan itu kali ya. Dampak dari kita udah memilih bidang itu ya. Kayak gitu. Tapi mereka nggak tahu. Kalau nggak ada kita mereka nggak bisa apa-apa. Nah, itu maksudnya. Itu dia. Memegang peranan penting, Iya. tapi paling tidak diingat kan. Betul. Kita behind the scene, kita Iya. di belakang layar. Tapi iya betul. Cuma ya kalau di TVRI itu ya dapat honor. Tapi ada nggak penghargaan setelah itu? Maksudnya gini, oke, kan bekerja selama berapa puluh tahun Iya. gitu. Ada nggak sih kayak bintang jasa atau apa gitu untuk Kebanyakan orang-orang Untuk produksi. behind Orang produksi kan kayak mbaknya orang produksi itu kan yang sutradara, penulis naskah, mereka yang dapat penghargaan. Lalu nggak ada, ya paling cuma kameramen. Nggak ada tuh penghargaan buat lighting, audio jarang, kecuali kameramen. Kebanyakan tuh sutradara, penulis naskah. Ya. Ya itu. Kalau kita lihat penghargaan tuh, jadi betul memang kita kerjanya. Padahal mereka nggak tahu. Coba kalau kita mogok, ayo kalian mau apa? Nggak bisa apa-apa. Nah, itu karena kita tuh mendukung acara. Jadi walaupun cuma memang acara akan bagus tergantung dari mereka bukan dari peralatan. Ide untuk menentukan ini dan mereka menentukan pengisi acara juga. Ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Tadi saya dengar dari awal beberapa. Saya pengen tahu. Ya. Sebagai orang teknis dan kerja kelompok, mana yang paling Pak Noce dan tim paling puas? Bisa tadi kan cerita sempat apa nih? Siapa Iya. tadi kalau nggak salah Iya. ya, terus ada apa partika apa Iya. sih, musik dan sebagainya. Iya. Ada nggak acara-acara yang membekas di Pak Noce pada saat memproduksi pada saat Iya. sebagai jadi tim teknis? produksi? Sebagai tim produksi itu senang tuh kalau acaranya ditayangkan dan itu banyak yang memberikan respons gitu. Dan kalau saya pribadi kalau selesai diproduksi kadang-kadang kan editingnya lama banget kan. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi kalau segera ditayangkan itu kita rasa bangga juga. Misalnya syuting minggu ini, minggu depan udah ditayangkan. Itu ada rasa bangga bahwa cepat ini. Tapi kalau belum ditayangkan ini lagi ini. Karena itu kan tadi saya bilang Mbak, ada internal sensor. Oh, oke. Internal sensor itu artinya sebelum ditayangkan dampak bagi masyarakat. Jadi nggak boleh yang acara-acara itu ngambil-ngambil yang agak-agak Dulu tuh. vulgar-vulgar itu kan nggak boleh. Oke. Ya. Karena kita kan nggak masuk di sensor film kan untuk bioskop. Jadi ada Berbeda tim. punya misi lebih banyak. Pak. Iya, ada tim. Kalau di berita tuh ada namanya chief editor juga. Dia yang akan menggambar dan kata-kata kalimat-kalimatnya. Itu tuh diedit. Jadi itu kebanggaan tuh kalau cepat Ditayangkan. ditayangkan. Itu senang sekali. Terus tapi kita juga perlu editor yang kreatif. Untuk menambah dari visual itu cari ya ini ilustrasi musik sound effect untuk mendramatisir adegan video gambar Zaman Itu. Pak belum ada kan? apa tuh Kayak misalnya grafisnya, terus ada sound ini sudah ada kalau sound sudah ada, sound tapi sudah grafis ada kan belum iya ada kan? iya betul ya Jadi ya tetap aja tampilannya begitu iya sampai tapi beberapa- suaranya kan kadang-kadang kita panggil arranger musik itu lalu mendramatisir lah. Jadi kalau ada adegan tanpa dialog, musik masuk, sound effect. Jadi ada teori mengatakan musik itu mendramatisir adegan, video tentunya. Gitu. Terus program yang Bapak dulu ikuti, tadi dari Cinanya programnya, apa sih yang paling berkesan sama buat Pak Novel? Saya tuh musik Chandra Kirana, kemudian kuis, sama film terakhir tuh. Iya. Film apa Pak? Aduh apa ibu Sam Sarumpait itu malah saya disuruh jadi hakim ketua tapi di Bandung. Tapi nggak ada dialog. Nggak ada dialog. Kalau di film nggak ada dialog kan nggak ada ini. Ya Allah.
Di Bandung apa tuh? Rahasia dapur dibuka sama Pak Noce, rahasia dapur dibuka. Nggak ada dia. Soalnya kalau udah hafal nakal kan dia. Jadi cuma duduk pajang gitu. Aduh, di Bandung ada 5 kali saya syuting drama itu. Jadi kru Jadi TD. kru terus ikut. Ya. Ikut. Kalau muncul sebentar. krunya udah bantap, saya nggak terlalu repot. Karena kalau yang mereka sibuk, saya kan nggak ganti. Kalau mereka udah oke semua, makanya udah dah. Pak Hanung jadi aku jadi hakim ketua di drama. Tutupnya cuma pakai dikasih pakai atas aja, bawah ya celana biasa. Lalu duduk aja gitu, nggak ada dialog, cuma begini. Tapi ada Kalau pengisi acara ada honor, Mbak. cerita lucu lagi nggak? Kayak tadi kan disuruh jadi hakim, Ya, cuman ya. pose begitu aja. Ada lagi nggak sih cerita lucu misalnya apa gitu? Kayaknya nggak ada. Jadi kalau di film itu ada 3 kategori, Mbak. Ada pemain utama, pemain pendukung, dan figuran. Kita ini figuran. Figuran itu cuma duduk-duduk aja. Ya kan? Kebanyakan figuran kan ambil dari orang lokal. Ya kan, kalau bawa dari Jakarta kan mahal. Nah, mereka cuma duduk lah, nanti kita kasih transfer sama makan siang, makan malam, snack. Kan begitu. Nah, utama yang mahal. Dia muncul dari awal, tengah, akhir. Lalu ada pendukung, dia cuma scene-scene tertentu aja. Kayak gitu. Jadi ada 3 kategori ya. Utama, pendukung, dan figuran. Cuma gak tahu figuran itu bahasa Inggrisnya apalah. Saya senang drama jadi tahu. Karena begini Mbak, saya kan S2 kan Entertainment Communication. Oh oke. Dosennya kan dari IKJ. Begitu mereka ini, oh iya berarti dulu yang saya syuting tuh gini. Ini sekarang saya bisa ngajar film loh Mbak. Sudah bisa belajar bikin naskah. Sejak S2 Entertainment. Udah coba. Sudah anak-anak untuk ngajar, belajar bikin film, struktur ceritanya, sinema Hollywood klasik atau sinema art narration. Dulu syuting tapi kan gak paham itu. Begitu kuliah S2, waduh. Jadi sekarang saya bisa ngajar film, bisa ngajar drama buat anak-anak. S2 tahun berapa Bapak? 2000 mau menjelang pensiun 2010 sampai 2013. Kan syaratnya dosen nggak boleh S1 lagi. Begini Pak, Bapak kan tumbuh di TVRI Pak ya, walaupun Ya. orang teknis kan, tapi Ya. kan nggak luput memperhatikan TVRI ya. Iya, Acara program TVRI untuk generasi sampai generasi saya mungkin Iya. 80-90 melekat, memori itu kuat sekali. Iya. Apapun dikeluarkan oleh TVRI pasti melekat sama kita, Iya. tingkat emosional yang tinggi. Iya. Tapi begitu swasta muncul 89-90, iya, mulai berkurang. longgar tuh ikatan emosional. Iya, Dan banyak, mohon maaf gitu, banyak juga yang berkomentar ya TVRI old school banget Iya, gitu, iya. tua banget Iya, iya. gitu. Iya, iya. Nah, bagaimana pandangan Pak Um, Noce? saya untuk memang ya itu enggak Pak, itu fakta realita Ya. dan kita tidak bisa ini begitu. Tapi lama kelamaan orang tuh mulai sadar loh. Lama kelamaan. Karena TVRI itu tidak pernah mencari rating, nggak kayak swasta cari rating. Karena kalau rating kan banyak iklan. TVRI nggak perlu karena dia public. Kalau swasta kan profit oriented, gitu. Jadi memang begitu. Tapi lama-lama orang tuh buktinya musik-musik daerah tuh bisa ditayangkan di nasional kan. Swasta mana? Masa ada? Jarang kan? Kayak gitu. Jadi artinya TVRI itu punya dia tuh ya namanya TV publik ya, melayani semua masyarakat dari barat timur tanpa ini, dan dia kadang-kadang jarang-jarang juga pakai public figure untuk jadi swasta kan public figure jadi MC. Iya. Itu TVRI ya pakai penyiar. Oke. Kadang-kadang saya lihat acaranya pakai orang itu, ternyata mereka pakai public figure tuh supaya pemasang iklan banyak. Nah, Jadi semuanya tuh dari TVRI semua ya. Jadi nggak nyari orang. dan saya senang bangga juga beberapa penyiar TVRI kan direkrut di swasta. Itu artinya jadi kebanggaan. Karena di TVRI itu diatur tata keramanya kalau penyiar ya, tata keramanya sampai disiapkan jas juga. Jadi datang pakai celana pendek atau apa, nanti di sana kan tutup istilahnya itu kostum, wardrobe. Itu ada bagian wardrobe, ada bagian make up ada. Jadi mereka masuk harus di make up dulu. Jadi disiapin jas, wardrobe, semuanya make up ada di ada.
Gitu. Jadi makanya begitu kadang-kadang selesai kan ada yang pindah ke ya TV swasta kan rekrut mereka. Karena dan swasta pinter juga sudah ambil orang yang sudah jadi, nggak mau biaya. Rekrut orang yang udah jadi, iya kan? Nah, TVRI kan nggak rekrut pelan-pelan. Yang udah jadi tuh biasanya dari TVRI. Iya, karena dia seleksi. Kalau seleksi gitu 1 minggu dinas misalnya 2 kali. Kalau udah mulai lama-lama baru 3 hari ini lalu tiap hari ada gitu. Ya begitu jadi supaya melatih mereka kayak gitu. Dan di TVRI kan ada pelatihan untuk presenter. Jadi sampai cara berdiri, cara pegang mikrofon. Jadi mikrofon kan gini, kan kadang-kadang begini kayak orang minum es ini. Kayak orang mau nyanyi, Pak. Iya, ya nggak paham tuh, ya begini. Karena mikrofonnya kan dia punya arahnya tuh satu, bukan omnidirection. Ya kalau omni kan seluruh untuk public, tapi one direction itu cuma dari sini. Nah itu. Boleh saya perdalam Pak yang Iya. ini sedang masalah teknis audiovisual ya. Audiovisual gini, perkembangan sekarang nih Pak. Ya. Kan mungkin kalau ya teman-teman Pak Noci dan teman-teman kan sangat patuh dengan teori. Ya. Tapi sekarang kan terjadi pergeseran nih Pak. Kadang-kadang terutama yang generasi-generasi Iya. itu sekarang ya. Iya. Kadang-kadang mereka tidak melihat lagi teori. Karena kalah dengan apa namanya dengan kegemaran dan permintaan gitu. Dan media online. Iya, gitu maksud saya. Iya. Nah, itu bagaimana pendapat Pak Noci itu? Iya. Ini secara teori salah, Iya, iya. secara misalnya sertifikasi atau apa gitu kan. Iya. Ini salah. Iya. Tapi ternyata iya. itulah yang dimau. Gitu. Iya. Memang dilihat juga kadang-kadang acara itu target audiensnya siapa. Betul. Jadi target audiens itu ada yang anak-anak, remaja, dewasa dan semua umur. Nah, jadi kalau untuk anak-anak atau remaja kadang-kadang itu bisa saja diabaikan. Tapi kalau untuk dewasa atau semua kayak berita, iya harus bagus lah. Kan kadang-kadang ada kameramen yang saya bilang kameramen tukang cat. Iya saya bilang buat mereka, kayak kameramen tukang cat aja. Kalau udah pengen ke kanan ke kiri ya stop dulu baru. Jangan gini-gini atas bawah. Karena begini teorinya, lensa kamera mewakili titik pandang mata penonton. Masa orang nonton gini? Itu nggak paham. Emangnya orang nonton gini, ini sakit. Kan pelan tahu. Ya kan? Ini enggak. Jadi kalian harus wajib tahu lensa kamera mewakili titik pandang mata penonton. Pertama, gambar harus fokus. Warna harus alamiah, nggak boleh reddish, nggak boleh bluish. Kadang-kadang reddish, bluish, white balance. Pakai tripod. Emangnya orang lihat gini, tripod kan tenang. Emangnya penonton di rumah nonton gini, nggak boleh. Itu mereka nggak paham filosofi. Jadi kamera ngambil objek itu nggak paham. Jadi dia mewakili titik pandang. Orang kayak saya pakai kacamata karena nggak fokus kan. Nah, kamera juga gitu mewakili. Terus saya kan dia stand, berarti dia harus pakai tripod supaya stabil. Boleh handheld tapi minimum shaking. Jangan. Boleh pakai tapi untuk berita karena itu following object. Nggak bisa dihindari. Lalu tripod, lalu yang itu white balance, warna harus sesuai dong. Masa reddish, bluish harus alamiah. Jadi white balance, kok ketahuan? Itu yang nggak paham kadang-kadang. Tapi dilihat target audiens juga. Tapi kalau untuk semua umur sebaiknya bagus. Kayak olahraga pun target audiens semua umur. Ya memang dia kamera yang bagus, gitu. Tapi kalau ada acara anak-anak itu lebih ke hiburan. Tapi kalau berita itu lebih ke konten berita. Mereka abaikan komposisi gambar. Mereka kalau berita ya, karena orang lihat fakta peristiwa kok. Gitu. Tapi kalau non berita janganlah dokumenter yang bagus, ambil gambarnya apalagi kan ada yang bikin vlog kayak diem, bagus banget, gitu. Nggak gerak, jadi kayak pelan. Nah saya bilang kalau kalian bikin vlog pakai mobil pelan, wide angle aja, terus jangan roba-roba, nggak usah zoom. Kalau zoom in tuh nanti udah stop dulu baru
cari interest point of object, zoom in boleh kayak gitu. Jadi gerakan kamera itu ada tujuan. Oh gitu ya Pak, lah iyalah. Nah, emangnya mau jadi kameramen tukang cat, saya suka omelin mereka. Jadi tapi tergantung juga target audiens sama acaranya gitu. Kadang-kadang kalau musik kan orang lebih ke hiburan, jadi itu kadang-kadang bisa diabaikan. Lebih ngepop ya Pak. Iya. Tapi kalau acara-acara yang kayak dokumenter, vlog itu yang bagus lah, kan orang perhatian juga. Selain ya. Ini bukan mau ini, cuman kalau kayak kata dari Ji tadi lebih ngepop gitu. Berarti prinsip-prinsip kamera yang benar itu harus maksudnya gini, nggak bisa ya kita tuh dalam ini ngikutin kayak misalnya kayak MTV gitu yang bikin begini tuh nggak bisa Nggak ya? boleh Mbak, ada kaidah khususnya komposisi gambar. Jadi komposisi gambar itu aturannya tuh roll of the third. Penggunaan layar dibagi 3 bagian, vertikal, horizontal itu ada. Jadi ada itu seni pengambilan gambar, komposisi gambar. Komposisi gambar itu diadopsikan dari pelukis-pelukis zaman Yunani dan Romawi. Itu diadopsi sampai sekarang oleh orang film dan televisi. Ngambil gambar tuh ikut kaidahnya. Kalau ambil close up ada hetero. Kalau saya lihat ke Mbak ada ruang arah pandang. Itu harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan ya itu sih kameramen amatir Mbak. Nah, iya. Gini, Saya suka bilang tuh kalian kayak kameramen amatir, percuma aja kalau ngajar ya. Saya selama ini kalau ngomong ini kan pakai contoh mahasiswa ya, karena saya ngajar mereka. Ya gitu, karena kadang-kadang kan begitu. Jadi jangan kayak gitu. Kalau gerak kamera ada tujuan, ingin menunjukkan apa. Misalnya mereka ambil sepatu, Mbak. Terus pilih ini sepatu siapa ya? Tel up ke atas. Itu ada alasan kan, mau menunjukkan bahwa pemilik kaki ini, sepatu ini, orang ini. Jadi harus punya tujuan, gak boleh sembarangan. Kayak gitu. Jadi harus ikut kaidah. Makanya ada mata pelajaran atau materi komposisi gambar. Komposisi gambar itu ada 2 aspek, framing object dan kamera angle. Kamera angle itu penempatan kamera kayak apa, sudut penempatan kamera. Kalau komposisi itu bagaimana objek masuk ke dalam bingkai. Nah itu ada kaidahnya Mbak. Tapi kalau nggak ikut nggak apa-apa, karena itu seni kok. Jadi bukan aturan yang wajib. Seni pengambilan gambar. Nggak diikuti nggak apa-apa, tapi amatir. tapi mungkin beda kali ya kalau misalnya Tapi kalau ini untuk berita, ngomong ya. TV sama film mungkin beda kali untuk itu. Oh film memang diatur. Ya. Beda Mbak, diatur. Malah bikin film tuh lama kan. Pak Noka Betul, capek apalagi kalau pemainnya nggak hafal naskah kan ulang-ulang. Cut, iya dia. Kalau sutradara teliti ya, kalau kadang-kadang sutradara teliti dia lewat tapi nggak boleh gitu, kan harus teliti karena sutradara kan yang ngatur pemain, termasuk dialognya, kayak gitu. Makanya kalau bikin drama, film capek, kadang-kadang sampai malam, itu capek Mbak Binta. Kalau di studio kan ya udah selesai, karena beda memang multi kamera ya, tapi kalau itu kan single kamera, jadi begitulah. Jadi tapi yang jelas tuh kita harus disiplin, sabar, motivasi, punya motivasi. Target kita harus ini jadi target. Karena kalau acara disiarkan kan bangga dong. Kan di belakang ada nama kru, iya kan Mbak? Iya. Di podcast ada nama kru nggak? Ada. Iya dong, wajib. Itu kan kebanggaan juga kan? Iya. Kita multitasking semua Pak. Itu jadi ada kebanggaan Mbak. Oke. Pak Novel, ini satu lagi nih pertanyaan. Mungkin menyangkut zaman digital. Iya. Ya. Apa yang Pak Novel ingat tentang TV RI di zaman digital? Tadi Pak Novel cerita ada apa namanya? Tadi tahun berapa gitu ada
satu momen penting gitu, di mana TVRI berubah jadi digital. Itu sebenarnya TVRI jadi digital tuh di abad 21 sudah. Iya. Tapi secara siaran nasional tuh kalau nggak salah April 2022 namanya analog switch off. Dan itu keputusan bersama dengan Kominfo, Oke. ASO, analog switch off. Jadi sekarang TVRI sudah bisa, dan layar TV sekarang kan udah Android Mbak. Iya, iya. Layar TV kan bisa terima langsung dari internet kan, wifi. Iya. Nggak perlu pakai kabel. Iya. Itu Pak Nova menyaksikan itu waktu yang analog Enggak, switch off kan sudah pensiun Mbak. udah pensiun. Cuma kadang-kadang kan suka rapat-rapat Purna Bakti jadi kita tuh ada namanya tuh perkumpulan Purna Bakti TV kan suka rapat-rapat jadi mengikuti itu. Terus kadang-kadang di diklat kadang-kadang suka meminta saya untuk pengajar gitu. Jadi tapi dengan digital ini Mbak, satu channel analog bisa mengisi 4. Makanya TVRI 4 channel digital. Kalau nggak digunakan kan sayang. Iya, iya. Satu analog bandwidth-nya itu satu channel signal televisi analog bisa diisi 4 sampai 6 channel digital. Jadi ada istilah multitasking tuh. Jadi itu pakai. Jadi sekarang makanya TVRI udah 4 saluran. Kalau nggak digunakan sekarang sayang. Iya. Kan kita sewa itu satelit kan per tahun yang punya Telkom ya. Iya. Jadi sewa supaya jadi TVRI jadi berkembang dengan digital. 4 saluran dengan salurannya ini. Jadi ada TVRI Sport, TVRI News, musik, pokoknya ada 4 lah kayak gitu. Itu terus kedua peralatan jadi sudah simpan gambar pakai memori hard disk. Iya, udah bukan kaset Iya. lagi ya Pak. Petugas VTR udah hilang. Itu Bapak ngalamin ya? Waktu Enggak lagi. udah nggak ngalamin. Iya, udah nggak ngalamin. Nggak ngalamin. 2012, kalau 2012 berarti kan udah 24 tahun. 12 tahun. Iya. Gitu. Tapi saya karena jadi dosen kan harus mengikuti perkembangan. Iya. Jadi ikut dan kadang-kadang teman-teman minta saya narasumber terus saya ke sana memantau, saya ke master control lihat. Dan kadang-kadang mixer kayak ini ya. Video mixer tuh sudah ada recorder di sebelah. Jadi operator video mixer bisa merangkap VTR. Iya. Bahkan bisa merangkap audio. Wong sudah ada satu sekarang video mixer di sebelahnya audio mixer ada recording. Berarti kan cuma SDM-nya jadi satu, efisien. Cuma nganggur banyak. Ya artinya dari analog banyak kurus sekarang berkurang kan. Jadi dia itu begini Mbak, saya lupa namanya apa, itu ada mixer, terus audio sama recorder. Jadi udah dia record, dia cut, dia suara naik, udah satu orang aja tuh. Ngapain mau, berarti kan satu orang udah mewakili 3 di analog, iya kan? Iya, Itu itu. Iya. Gitu. Jadi dengan analog butuh SDM banyak, tapi dengan digital berkurang. Khususnya dia orang-orang produksi ya, gitu. Tapi kalau ide kan harus tetap itu aja. Nah, tapi kalau kameramen kan enggak, kameramen tetap masing-masing pegang kamera. Oke, Pak Nova, satu aja lagi pertanyaan. Apa tuh, Mbak? Ini cuman bukan pertanyaan, tapi mungkin Pak Nova ada apa ya, advice atau apa ya apa yang mau disampaikan untuk Iya. para Sahabat-sahabat Retorism plus 62. terutama yang generasi yang Ya. yang Jadi masih- kalau kalian mau buat konten audiovisual, kalian harus tahu dulu targetnya ini untuk siapa? Anak-anak, remaja, dewasa atau semua umur. Itu pertama, wajib kalian tahu. Yang kedua, kalian tuh memberikan apa? Harus, saya bilang ya, informasi dari tidak tahu menjadi tahu, edukasi, sesuatu yang bisa diadopsi bagi dirinya, dan satu hiburan.
hiburan. Nah, kalau kalian bikin iklan berarti harus menarik karena mengajak orang, mempengaruhi orang untuk membeli produknya. Itu kalian wajib tahu itu. Kalau kalian nggak tahu itu ya amatiran, cuma asal buat aja. Jadi harus tahu target dulu, target penonton. Setelah itu yang tadi memberikan informasi, edukasi, entertain, dan persuade. Persuade itu persuasi ya Mbak? Persuasi. Nah, Membujuk. membujuk supaya mereka mau beli iklan kayak gitu. Itu wajib kalian. Makanya kalau kalian mau bikin channel-channel YouTube, Instagram gitu, latihan aja dulu. Sudah oke baru. Latihan ke senior-senior. Iya. Syuting lalu coba lihat ini. Kalau udah oke bikin YouTube, TikTok, lalu ambil bikin konten video. Kalian lihat sekarang banyak tuh vlog-vlog tuh bagus kan? Itu karena mereka latihan dulu. Enggak seperti. Jadi itu tadi dan disesuaikan. Nah, kalau kalian target semua umur harus bagus ya. Misalnya traveling to tempat-tempat wisata terbaru. Itu target audiensnya semua. Dan bahkan kadang-kadang itu juga dipakai untuk promosi tempat itu. Jadi kalian bisa kerjasama sama yang punya spot. yang punya spot. Ayo saya promosikan di YouTube saya. Iya kan bisa itu. Atau ada kafe-kafe yang terbaru kalian bikin. Nah, contoh saya ngajar di Binus. Ya. Anak-anak bikin company profile dari yang baru-baru itu. Kan dikasih duit juga. Iya. Nah, jadi harus tahu target. Kalau kafe kan rata-rata remaja dewasa. Terus kedua di sana ada apa-apa. Nah, kalau memang yang menariknya kopi, close up dong. Mulai dari bahan baku, proses hasil akhir. Kayak gitu. Oke. Jadi itu juga edukasi. Oh kalau bikin ini, bahannya ini, alatnya ini, prosesnya ini, hasil akhir. Jadi kalian wajib tahu itu. Jadi ada unsur edukasi. Jadi informasi dan edukasi. Nah, baru kalau bagus ya pakai kalimat-kalimat persuasi. Nah, kalian tahu nggak tagline atau slogan? Tagline atau slogan adalah kalimat-kalimat akhir untuk mengajak, mempengaruhi untuk datang menikmati itunya. Itu Mbak. Jadi itu wajib mereka tahu. Jadi kalau kalian belajar sedikit aja berapa minggu, 1 bulan dari senior-senior yang paham. Terus kalian juga jangan melihat dari kacamata kalian. Kalau kalian dari kacamata kalian ya semua benar. Lihat dari kacamata penonton. Itu Mbak. Kira-kira gitu. Dan wajib tahu tadi filosofi lensa mewakili titik pandang mata penonton. Jadi jangan emangnya penonton kiri kanan. Iya kan? Nah, Iya. Terus tripod atau handheld. Lihat sekarang saya senang lihat vlog taruh di mobil pakai itu aja tongsis atau apa stabil kan, lalu mobil jalan aja kan, bagus. Jadi dia betul-betul kayak sopir. Nah itu berarti kamera mewakili itu mata sopir lihat jalan gitu. Itu harus paham itu. Jadi bikin konten video bisa aja, tapi sebaiknya paham itu tadi, paham dampak bagi penonton. Ya ada yang dibilangi kognitif, afektif, behavior, itu kalian wajib tahu, memberikan informasi, edukasi. Sama kalau ngambil gambar tuh lensa mewakili mata. Itu tipsnya. Jadi kalau udah paham itu cukup 3 itu aja. Oke. Memang awalnya vlog itu orang amatir. Tapi sekarang enggak. Udah profesional, mereka tiap hari udah syuting kok, udah bagus. Dari amatir harus Naik. naik dong, jadi Iya. profesional, jangan amatir terus ya Pak ya. Terus. Amatir itu disebut amatir karena mengambil gambar nggak sesuai kaidah-kaidah pengambilan gambar. Iya. Yang tadi saya bilang untuk kameramen tekan cat. Ada kan juga begitu kameramen tekannya. Oke. Gitu. Bapak,
Pak Doke, terima kasih. Ya, oh ya terima kasih. Benar-benar. Saya senang sekali berbagi pengetahuan saya, pengalaman sebagai mantan kru, mantan instruktur, terakhir kan jadi pejabat ya, kepala seksi, kepala bidang. Jadi yang penting itu kekompakan kerja dalam tim, disiplin, jangan emosi, dan harus punya target. Kalau disiarkan itu kan bangga. Kalau nggak disiarkan nggak bangga kan. Hasil akhirnya. Nah, kan nanti di belakang ada title, credit title. Itu nama-nama kalian. Nanti dilihat, waduh si ini kok gini-gini. Pasti. Sekarang semua podcast tuh udah kayak TV. Pasti ada credit title. Iya, Pasti supaya ada. orang pengen tahu yang kameramen siapa sih, editor siapa sih. Ya udah sampai di sini dulu. Ketemu lagi di episode yang lain. Jangan lupa nonton, like, comment, share, dan subscribe. Dah.